Hai, aku Koko. Pasti kalian sudah tidak asing dong dengan brand-brand ini. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih bagaimana manajemen strategi dari brand-brand tersebut? Sebelum lanjut lebih jauh, kita cari tahu terlebih dulu yuk, apa sih manajemen strategi itu? Manajemen strategi adalah keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian yang sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga mencapai tujuan perusahaan. Nah, terdapat beberapa proses manajemen strategi itu sendiri. Yang pertama, perumusan strategi, di mana tahap manajemen yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta membuat rencana strategis yang spesifik. Yang kedua, penetapan strategi, yaitu melibatkan penggunaan sarana manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang strategis. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi strategis. Dengan mengawasi apakah strategis yang ditetapkan berjalan dengan benar dan di periode tertentu perusahaan mengevaluasi apakah strategi yang ditetapkan itu sesuai atau tidak. Apakah kalian tahu terdapat dua tingkatan strategi bisnis? Yang pertama adalah strategi tingkat perusahaan atau corporate level strategy, berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan gabungan unit bisnis dan lini produk yang menyusun perusahaan. Yang kedua ada strategi tingkat usaha atau business level strategy, berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk. Kalian tahu nggak sih ada beberapa strategi global? Yang pertama ada globalization strategy. Ketika sebuah organisasi memilih strategi globalisasi, itu berarti desain produk dan strategi periklanan distandarisasi di seluruh dunia. Manfaat dari strategi globalisasi adalah yang pertama, dapat membantu organisasi menuai efisiensi dengan menstandarkan desain dan manufaktur produk, lalu menggunakan pemasok umum, lalu memperkenalkan produk ke seluruh dunia lebih cepat. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi globalisasi adalah Domino Pizza dan Gillette. Yang kedua ada multidomestic strategi. Ketika sebuah organisasi memilih strategi multidomestik, berarti persaingan di setiap negara ditangani secara independen dari persaingan industri di negara lain. Dengan demikian, sebuah perusahaan multinasional hadir di banyak negara, tetapi mendorong pemasaran, periklanan, dan desain produk untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Banyak perusahaan menolak gagasan pasar global tunggal karena mereka memiliki banyak permasalahan. Salah satunya adalah mereka telah menemukan bahwa ternyata orang Prancis itu tidak minum jus jeruk untuk sarapan. Lalu, deterjen cucian digunakan untuk mencuci piring di beberapa bagian Meksiko. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan strategi multidomestik adalah Kraft Foods Inc. dan 7-Eleven. Yang ketiga ada transnasional strategi. Sebuah strategi transnasional berusaha untuk mencapai standarisasi global dan tanggap nasional. Namun, strategi transnasional yang sebenarnya sulit untuk dicapai karena satu tujuan membutuhkan koordinasi global yang erat, sementara yang lain membutuhkan fleksibilitas yang lokal. Salah satu perusahaan yang secara efektif mencapai kedua aspek strategi transnasional tersebut adalah Coca-Cola. Studi kasus ini berfokus pada bagaimana Costco membedakan dirinya dari pelaku pasar lainnya. Seperti disebutkan dalam studi kasus, Costco adalah pengecer terbesar keempat dan pedagang anggota nomor 1. Karena budaya perusahaan Costco yang unik, diyakini bahwa mereka mampu menghasilkan penjualan sebesar $76 miliar. Meskipun CEO mereka telah berubah, perusahaan mereka terus maju.
percaya bahwa kesuksesannya terletak pada menjungkir balikan kebijaksanaan konvensional. Karena pertumbuhan pesat Costco, perusahaan menghadapi banyak tantangan. Masalah tersebut antara lain kurangnya pemberitahuan posisi manajemen, keluhan tentang glass ceiling, dan terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam organisasi. Para CEO saat ini percaya mempertahankan gaji di atas rata-rata dan kompensasi yang moderat bagi para manajemen itu bermanfaat, tetapi lebih banyak tantangan yang akan datang seperti apakah mereka dapat mempertahankannya dan memperluaskan basis pelanggan setia mereka dengan menurunnya belanja di toko fisik dan meningkatkan penjualan online. Sepertinya Koko masih bingung. Sudahkah Anda berbelanja di toko Costco? Bagaimana menurut Anda toko Costco dibandingkan dengan toko Sam's Club, Target, atau Walmart? Apa yang paling Anda hargai saat memilih toko murah untuk berbelanja? Menurut kelompok kami belum pernah ke Costco sebelumnya, akan tetapi setelah kami cermati secara keseluruhan, semuanya dijual dengan diskon besar-besaran, tapi kualitas produknya sangat bisa diandalkan. Kami selalu menghargai kualitas produk saat berbelanja di pasar grosir. Costco telah memilih produk terbaik yang dapat mereka temukan. Jadi Anda tidak perlu membandingkan setiap produk di toko. Kami tidak suka berbelanja di Walmart karena kualitas produknya relatif rendah dan harganya tidak selalu termurah. Secara keseluruhan, Anda dapat menemukan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah di tempat lain. Target menawarkan produk serupa seperti Walmart dengan sedikit pilihan namun kualitas yang lebih baik. Sehubungan dengan strategi kompetitif, identifikasi, dan evaluasi target pelanggan Costco, kompetensi intinya, dan bagaimana membangun sinergi dan memberikan nilai. Menurut kelompok kami, Costco beruntung memiliki CEO yang luar biasa, seseorang yang berdedikasi untuk kesuksesan perusahaan dan yang menyelaraskan dirinya dan staf korporatnya di semua tingkatan dengan karyawan. Tindakan dan strateginya untuk menjaga biaya tetap rendah dengan memiliki kantor tanpa embel-embel sangatlah mengesankan. Dia juga menerapkan pernyataan yang sangat kuat dan ketika dia menolak untuk memotong biaya dalam hal gaji karyawan, ini dengan sendirinya menciptakan loyalitas dari karyawannya yang mendapatkan kompensasi yang baik dan dengan demikian menunjukkan antusiasme yang luar biasa untuk pekerjaan dan perusahaan mereka. Yang paling mengesankan dari semuanya adalah kenyataan bahwa dia mengambil potongan gaji dibandingkan dengan CEO lain di industri yang masih mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun ini adalah pendekatan unik dan bukan pendekatan standar industri, setelah karyawannya mendapatkan kompensasi yang lebih baik, dia menghindari rencana pemasaran yang mahal dan anggaran iklan yang besar yang membuat Costco menjadi perusahaan yang sangat mengesankan untuk bekerja dan menjadi pembelanja reguler. Apakah Anda menilai strategi kompetitif Costco sebagai mengejar diferensiasi, kepemimpinan biaya, fokus, atau kombinasi? Mengapa? Menurut kelompok kami, Costco telah memasukkan strategi yang melibatkan pembelian diskon massal untuk pelanggan serta biaya keanggotaan. Kedua strategi ini menghasilkan basis pelanggan yang loyal yang akan meningkatkan pengembalian pelanggan. Strategi bersaing adalah fokus dan kepemimpinan bahaya. Kedua strategi ini bergerak karena fokus toko adalah menghasilkan penjualan. Fokus karyawan adalah untuk menghasilkan hasil akhir yang bagus. Fokus Costco dan CEO harus mengungguli semua toko rantai besar dengan berfokus pada faktor penting menjual lebih banyak dalam jumlah, tetapi menawarkan lebih sedikit pilihan.